assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel Pasca Konflik. Hari ini kami akan membahas atau mengulas sebuah film kedua ya. Film kedua dari film Train to Busan. apa tuh judulnya? Peninsula. Iya, sebelumnya kita kenalin yang baru. Ini ganti backupnya si Ion. Kebetulan dia banyak kali kerjaannya ya, dan budgetnya kurang bagus kayaknya kesini. Jadi kita Punya anggota baru. punya anggota baru gitu. Jadi kalau nggak ada Ion, dia tetap ngisi di sini. Apa namanya, Bang? Ya, saya Giwang. Oke, selamat datang Giwang. Giwang. Selamat datang di keluarga Pasca Konflik. Annyeonghaseyo ya Robun. Oke, kalau gitu langsung saja kita ke ulasan filmnya. Ini dia. Masih dengan sutradara yang sama seperti film pertamanya, Train to Busan, Yeon Sang-ho kembali mempersembahkan Peninsula. Meski hanya ditayangkan di bioskop Korea Selatan, namun film ini sendiri sudah mengumpulkan 3 juta penonton sejak penayangannya selama 2 minggu, yaitu tanggal 15 Juli 2020. Nah, masih bercerita tentang zombie, namun di film ini sama sekali tidak menampilkan tokoh-tokoh di film Train to Busan. Di film ini sendiri menghadirkan tokoh Kang Dong-won sebagai Jong Sok, Lee Jong-yeon sebagai Min Jong, Won Hye-yo sebagai Komandan Kim, Lee Rae sebagai Jui, Kim Min Jae sebagai Sersan Hwang, Hu Yo-wan sebagai Kapten So, dan seorang aktris berkebangsaan Malaysia sebagai cameo, yakni Bella Rahim yang berperan sebagai Mayor J. Pak buka Pak. Aku numpang nopo Pak? Numpang aku duwe anak ambe bojo to Pak. Kalau kami tampak berbahaya Pak, setidaknya bawa putri kami Pak. Tolonglah Pak. Misalkan tentang warga Korea Selatan yang selamat dari serangan zombie dan berada dalam perjalanan ke Jepang sebagai pengungsi. Kapal yang ditumpangi Jong Sok beserta dengan keluarga dari kakaknya yang seharusnya dijadwalkan berangkat menuju Jepang, namun tanpa alasan yang jelas dialihkan menuju Hong Kong. Dalam perjalanan ini, ternyata salah satu pengungsi yang berada di dalam kapal terinfeksi dan menyerang seluruh penumpang. Apa betul kita dialihkan ke Hong Kong? Weh, kowe nang kursi wae. Kami harus tahu situasinya, Pak. Semua orang dah gelisah. Ada masalah ini. Ada satu orang terinfeksi di kabin geledek bawah. Jong Sok pun kehilangan kakak dan keponakannya. Insiden itu membuat Jong Sok dan kakak iparnya hidup terlunta-lunta di Hong Kong. Sebab dianggap sebagai orang buangan yang membawa virus. Sampai suatu ketika, seorang gangster meminta Jong Sok untuk pergi ke Incheon dan mengambil uang yang berada dalam sebuah truk. Uang tersebut bernilai puluhan juta dolar. Diiming-imingi dengan bayaran setengah dari jumlah uang tersebut, Jong Sok akhirnya menyetujui. Awak nak kami kembali ke sana? Awak sudah gila? Pikir gue gampang-gampang aja toh. Kan bengi-bengi rono ambil truke, ambil duit. Nggak usah mikirin zombie-zombie segala. Jadi berapalah kami dapat? Ya setengah toh. Iku pun nak kalian nggak modal. Dan berangkatlah ia dengan kakak iparnya serta 2 orang warga Korea lainnya. Tak lama tiba di Incheon, mereka menemukan truk yang berisi uang tersebut. Namun tak mudah bagi mereka untuk membawa uang tersebut ke Hong Kong. Bukan hanya melawan zombie, namun mereka harus bertemu dan melawan unit 361 yang dipimpin oleh Kapten Huang. Sekelompok tentara yang menjadi gila dan serakah setelah ditugaskan menyelamatkan orang-orang, namun justru tak juga mendapat perintah dan pertolongan. Truk berisi uang tersebut berhasil direbut oleh unit 361.
Serangan dari unit 361 menewaskan 2 anggota dari Jongseok. Sementara kakak iparnya terjebak dalam truk berisi uang tersebut. Jongseok yang sedang berjuang melawan zombie akhirnya diselamatkan oleh Jui dan adiknya. Jui membawa Jongseok ke persembunyian mereka. Ternyata Jui dan adiknya tinggal bersama ibunya Minjong dan seorang mantan prajurit yang gila bernama Komandan Kim. Hal yang cukup mengejutkan adalah bahwa Minjong adalah orang yang pernah diabaikan oleh Jongseok saat mereka meminta pertolongan sebelum mengungsi ke Hong Kong. Jen, Mayor Jen. Oke, Jen. Ya. Aku nggak apa-apa. Kue. Diamkan dulu, Tok. Yo, nggak apa-apa. Saya Yo, Yuji. nggak apa-apa aku. Minjong akhirnya membantu Jongseok untuk merebut kembali truk berisi uang agar mereka bisa segera pergi menuju Hong Kong. Namun tentu saja tak mudah. Dalam perjalanan, mereka dikejar oleh unit 361 dan juga harus melawan zombie yang semakin banyak. Berhasil mengalahkan unit 361, namun ternyata Kapten So yang merupakan pimpinan tertinggi dari unit 361 telah mengikuti mereka dan berhasil merebut truk saat mereka hampir tiba di Incheon. Seperti kisah Tren to Busan, Peninsula juga menghadirkan kisah mengharukan bagaimana Komandan Kim mengorbankan dirinya demi menyelamatkan anak dari Minjong. Ia pun tewas tertembak oleh Kapten So. Tak lama kemudian, mereka diselamatkan oleh pesawat yang berisi Mayor Jen, orang yang selama ini dihubungi oleh Komandan Kim lewat radio. Meski dianggap gila, ternyata pesan yang ia kirim ke Mayor Jen telah diterima dan tiba di Incheon sesuai yang dijadwalkan. Sesaat sebelum mereka diselamatkan, Minjong hampir saja mengorbankan dirinya demi menyelamatkan anak-anaknya dengan mengalihkan perhatian zombie agar anak-anaknya bisa berlari menuju pesawat. Saat hampir membunuh dirinya dengan menembakkan senapan di dagunya, Jui memohon agar ibunya diselamatkan. Akhirnya Jongseok berhasil menyelamatkan Jongmin. Mereka berempat akhirnya pun selamat. Di sisi lain, truk yang sempat dicuri oleh Kapten So berhasil ia bawa ke kapal. Namun ternyata itu adalah sebuah jebakan. Begitu sampai di kapal, pimpinan gangster tersebut langsung menembak Kapten So. Merasa dijebak dan tidak ingin mati sendiri, sesaat sebelum ia mati, ia berhasil memundurkan truk kembali ke pintu masuk kapal agar kapal tersebut tidak bisa ditutup dan membiarkan sekelompok zombie masuk dan menyerang seluruh anak buah kapal. Oke, itu dia tadi ulasan dari film Peninsula. Sekarang kita akan mulai komentari filmnya ya. Dimulai dari anggota baru dulu. Silakan komentari filmnya. Setelah nonton pengalamannya bagaimana dipikir? Karena ini sequel yang kedua dari Tren to Busan, saya kan juga tidak terlalu yang sampai excited banget yang Tren to Busan ini harus ada di sequel keduanya. Ditunggu kalau sampai enggak gitu ya. Enggak. Biasa Jadi aja. ya kalau ditanya ekspektasi tadi kan, kalau misalnya ekspektasi ya nggak terlalu lah ya kan. Ya nggak ekspektasi pun. Ya tapi kok dari segi filmnya, ya menurut saya suka filmnya, bagus dan ya cukup menarik gitu, cukup yang Menghibur ya. menghibur. Gitu ya. Nggak kecewa lah sama penonton, sama setelah nonton ya. Nggak kecewa sama filmnya. Nggak kecewa sama filmnya sama sekali. Ya, itu dari Gitu ya, Giwang. itu dari Giwang. Dari Ewin lah. Kalau dari saya sebenarnya ekspektasi saya sebenarnya kita sebelumnya udah sempat gemur-gemurin ya kalau Peninsula akan kita buat Waktu di Terumbusan kemarin ya. filmingnya juga kan, maksudnya buat ulasannya juga. Dan setelah saya menonton, sebenarnya ekspektasi saya itu lebih tinggi sebenarnya. Kalau ekspektasi saya 10, mungkin ini masih 8 gitu. Kenapa? Sebenarnya karena apa ya? Karena menurut aku ya kurang greget gitu, kurang bersoul kali ya, kurang jiwa gitu ya. Gitu doang gitu maksudnya.
Oh iya, iya bagus, CGI-nya bagus, keren, karakternya pun dapat semua dan bisa terbaca kalau aku. Maksudnya kalau Tren Busan sendiri kan nggak terbaca sama sekali menurut aku ujungnya kayak apa. Gitu ya. Kalau ini terbaca karena hampir mirip endingnya dan konflik tentang kakek itu yang punya temen si Jin ini hampir mirip sama yang film Hollywood yang ini kalau pernah nonton apa SX yang keempat atau keberapa itu lupa aku yang neneknya itu punya teman imajinasi gitu seolah-olah neneknya itu gila padahal dia punya teman waktu di laut padahal memang dia punya teman-temannya itu ya paus biru itu paus atau apa itu Paus ya tahu pernah nonton SX nggak sih enggak Enggak. oh iya jadi dia seolah-olah kalian tak apa SX mana? SH apa sih? Yang main siapa, Win? SX itu ini loh yang SH yang kartun. Continental karton ini loh SX Kartun Kayaknya I know deh, tapi mungkin nggak ngikutin kali yang Ice Yang Age, Ice Oh, ada SH gamenya yang kan? Ice itu. Age, SH. yang gajah-gajah itu ya? iya betul Itu kan. jadi kan ada Oke. di situ itu sih yang main juga banyak itu ada si Iya. Dubbernya ya. dubbernya Ah. itu ada apa sih si penyanyi yang terkenal itu siapa apa Banyak yang oh terkenal. banyak pokoknya di situ ya, dan itu Andini Hazrina. iya, baiklah jadi Ice Age ya gitu. age umur ya Iya, umur S gitu loh Kan ada game yang ngapa telur-telur itu kan? Iya, I know. Iya, yang tapi dia nggak pertama-tama nonton main banget, itu. tapi tahu. itu pokoknya jadi itu kan ada kakek neneknya si siapa Mirip ya, itu kan pokoknya mirip lah. jadi itu mirip. Ya. Biar nggak melebar kali, Win. Iya. Mirip sama itu. Jadi dia Iya. punya paus biru gitu. Orang ngiranya kalau dia tuh gila, padahal memang dia terhubung dan si Jen aku pasti ada si Jen nanti ini gitu. Jadi bisa ketebak sebenarnya kalau aku pribadi gitu. Karena mirip sama si film. Karena itulah Itu sih. itu sih kok Farida. Saya sebenarnya ya mirip, walaupun kita kemarin udah ngulas, kita berharap ini luar biasa gitu kan, tapi ya tetap kalau kayak kata Giwang, saya juga sama nggak berekspektasi berlebihan karena memang film ini sendiri kan kita sudah bahas ya bahwasannya ini sebenarnya nggak ada niatan ada sequelnya kan. Iya, betul. Kayaknya buat itu aja, rupanya booming. Oke, kita buat yang kedua deh, kira-kira kan kayak gitu. Iya, Jadi kan mungkin kayak gitu. nggak nyiapin ada sambungannya nih kira-kira seperti apa, jadi berkembang gitu aja mungkin kan. Tapi dari segi filmnya juga ya bagus menurut saya, karena kalau nengok ini kan mirip sebenarnya sambungan cerita tentang penyerangan zombinya, walaupun bukan cerita tentang kelanjutan keluarga si Gong Yu gitu kan. Jadi tapi ya apa ya, ya memang seperti itu gitu kan, ya memang harusnya seperti itu. Mereka yang terjebak di situ yang ada yang bertahan hidup ya apa ya, jadi memang ya harus seperti itu. Kan saya ada baca artikel gini juga, kayaknya film ini nggak punya jiwa karena mungkin dibandingkan sama film sebelumnya yang kita tuh terbawa kali sama pengorbanan si Gong Yu. Apalagi kayaknya kalau netizen Indonesia ini kita sering terbawa sama drama-drama Korea yang selalu romantis dan kebawa perasaan banget. Ups. Jadi Gong Yu yang punya image itu terus main di Tren to Busan, orang suka berharapnya di yang kedua tuh ada perasaan-perasaan seperti itu juga gitu kan. Tapi ya nggak gitu. Gini dah, menurut aku sebenarnya pengen menyampaikan saudaranya, tapi menurut aku gagal dah. Gagalnya itu waktu di akhir seolah-olah orang pasti akan bakal mikir kalau mamanya pasti mati sama seperti Gong Yu menyelamatkan anaknya mati. Aku udah pasti enggak deh. Kayaknya auranya, back sound dan pengambilan gambarnya itu kurang pas untuk jadi buat terharu. Gagal menurut aku di situ momennya supaya orang terharu gitu menurut aku. Oke, ya. Jadi maksudnya timingnya aku nggak tahu ya, apakah karena acting si cewek ibu itu kurang. Menurut aku acting dia biasa aja, sesuai. Karakter di situ juga dia itu udah hidup di tengah-tengah zombie. Kayaknya mereka udah pikirannya juga udah berubah, yang agak gila silakan gila karena ini udah keras Kayak loh. udah Jadi nggak bisa menye-menye lagi untuk yang membawa perasaan yang apa gitu. Iya kan, maksudnya kan tetap taste ya, tetap selera ya. Tapi menurut aku ibunya kurang oke menurut aku.
Kalau yang ini ada kan yang mirip Gigi Cherry Bell. Gigi Cherry Bell. Itu yang awal yang diselamatkan. Luar Si biasa. Jui. Iya si Jui. Kalian sadar gak itu siapa? Mirip Gigi Cherry Bell serius. Kecil main siapa? Siapa? Baru kita bahas filmnya loh. Apa itu? Yang Oke, saya bahas sama teman saya nih. Bob, Oh, Hook. cewek itu yang kecil loh, itu dia loh. Oh iya ya. Iya. Ih, nggak tau kalian kan? Udah gede ya. Udah gede. Kan umurnya remaja lah gitu. Itu Nah, dia. itu Yang bagaimana? Gigi Cherry Bell. Nah, menurut abang yang gimana? Yang anak pertama ya. Yang Yang masih pertama. Jui. Ya menurut aku dia lebih bagus daripada ibunya. Ibunya sekali lagi menurut aku ibunya terlalu biasa. Tapi kalau yang si Cherry Bell siapa? Gigi Cherry Bell. Jui, si Jui. Si Jui Cherry Bell. Jui, enggak Cuma namanya dia- Jui. Dia mirip Gigi Jui, Cherry sudah. Bell. Ya, Mirip nggak namanya sih? Jui. Mirip loh. Ya menurut aku sekilas, dia di situ sekilas. kayak cara mainin apa tuas. Untuk Kayak actionnya udah, lah. Actionnya itu Pro menurut kali aku ya. bagus, profesional walaupun itu aku yakin pakai stuntman. Pasti Tapi lah. cara dia untuk mengapakan itu seperti profesional banget. Kayak betul, itu mukanya tuh bagus. selalu kayak betul ya. Oh iya benar-benar yang jeb. Kayak entah tes entah apa tapi gini lah. Itu anak kecil, itu remaja, ada Iya. jiwa pemberontaknya. Iya, Jadi iya. kan otomatis lebih semangat sementara si ibu yang punya jiwa Iya. keibuan tapi keras hidupnya tapi tetap harus sebagai ibu tentang kayak gitu loh. Iya Down tapi gitu. Jadi dia nggak bisa mau kayak mana. Menurut Ewin ibunya harus kayak mana? Supaya ini ya inget tren tebusan ada perempuan hamil itu siapa sih namanya? Itu yang Itu walaupun lemahnya kayak apa tapi dia tuh punya orang lihatnya itu aduh gitu dapat gitu cara dia mainin. Ya itu dia hamil tapi dia yang masih cara hamilnya itu yang kayak geldak menurut aku sih kurang garam dia. Tetap selera ya kalau menurut Kak. Enggak mau kurang micin Win. tapi yang kalau misalnya kau pikirlah yang di tren tubusan yang pertama yang ibu hamil tersebut untuk adegan yang luar biasa itu apalagi yang pas mau di akhir adegan dari kereta api yang kereta api jatuh lalu sampai lari-lari lagi kejar zombie pas Perdarahan dia harus. bukan itu juga dan menurut dia ekspresi di situ kurang dan masih kayak is okay gitu kayak masih BB aja gitu. Enggak, iya kan tetap selera ya. Tetap Tapi selera. saya rasa sih tergantung memang ceritanya seperti itu jadi terbangun karakternya adalah yang seperti itu. Kalau ada ibu yang karakternya ibu hamil itu lagi di situ mungkin nggak pas gitu. Iya nggak pas, tapi aku mencontohkannya ya minimal gregetnya bisa dapat ke dia gitu. Berarti mungkin sebenarnya bukan tentang karakter, bukan si ibu mainnya jelek, tapi mungkin memang karakter yang dihidupkan enggak yang kuat banget. Nggak kuat banget. Itu sih saya agak kerasa dikit sih, bahkan si pemeran utamanya juga saya rasa dia udah total, cuma kayaknya memang karakter yang diceritakan di situ nggak yang kuat banget. Dia sudah Iya, sesuai yang mungkin. diminta kayak, tapi memang yang dicerita karakternya nggak yang luar biasa kali. Berarti Iya, memang mungkin. dari ceritanya ini memang bukan menunjukkan ke drama-dramanya, tapi lebih ke action dan Untuk bertahan hidup bagaimana? untuk bertahan hidup gitu. mana? Nggak lagi memandang cerita tren tubusan yang pertama. Ini udah berarti udah Kayak yang cerita mengharu yang baru. birunya lagi yang diangkat. Berarti gitu. ini udah cerita baru dan memang untuk Iya. menunjukkan action-actionnya gimana keadaan setelah 4 tahun Ada itu. juga yang bilang sebenarnya sutradara ini nggak mikirin ini sel juga. Iya. Iya. Ya kan? Karena memang nggak ada sama hubungannya sekali sama beda. hubungannya hanyalah tempatnya yang itu Ya, di masih- Korea gitu. masih Tapi terlepas dari itu nggak ada hubungannya sebenarnya kan sebelum waktu kita tebusan kita juga nggak. Wabahnya aja sama gitu. Iya, sama tempat-tempatnya gitu kan. Ada beberapa tempat yang angle kameranya itu ngambil kayak waktu di tren tebusan beberapa tempat gitu. Ini Stasiun pernah itu stasiun juga itu kan. ya, nah, iya, itu iya, beberapa. stasiun. Jadi tempat-tempatnya aja. Tapi kalau ceritanya ya karena menurut aku tren tebusan itu udah meledak kali. Mungkin kalau nggak Gong Yoo yang main nggak semeledak itu juga bisa jadi karena kan itu kan yang mengharu birunya itu Gong Yoo itu dapat kali yang bawa perasaan kayak gitu juga. Iya memang iya. Kayaknya itu mempengaruhi juga apalagi Gong Yoo sendiri fansnya juga. Dan memang cerita yang di pertama itu memang lebih drama-drama kali. Drama. Bukan tentang Itu juga ini tentang- genre juga drama thriller loh. Tapi kan ini yang Maksudnya dinaikkan tuh lebih ke tentang mereka bertahan hidup itu bagaimana. Oh iya memang situasinya ya kan. Situasi Situasinya. sampai yang kan Bukan ada di dramanya, sampai kan, ditunjukkan ya. pada saat yang giring itu mereka Oke. sampai mereka membuat yang giring itu kan. Oke, kita salahin berarti penulis skenario. Enggak Ya ada. juga, ya kelihatan dia tadi pengen buat yang kayak mana gitu. Oh iya udah. Cuma ya paling kalau saya skip walaupun saya sempat suka filmnya tapi yang buat saya kecewa ada 2 hal. Apa itu? Pertama adalah kayaknya konfliknya dikit kali yang diambil. Hah?
banget. Konfliknya dikit Ya, kali. Iya, terlalu sedikit sekali untuk jadi film kayak Iya, iya. terlalu sedikit sekali. Menurut aku kurang matang nggak sih? Sebenarnya kayaknya bukan kurang matang, Untuk cuma karena yang produksinya diangkat produksinya matang dah, cuman untuk idenya. gitu. Iya sih, Kayak kayaknya. maksa menurut aku. Ya mungkin itu kurang matang atau menurut saya yang terlalu sedikit jadinya Iya, permasalahan yang iya. diangkat gitu kan. Sama yang kedua, ini bakal ada yang ketiga nggak sih, soalnya ini kan tetap nggak selesai gitu kan. Ya, Tetap nggak Kalau Kita selesai. lihat kayaknya aja. Aku kayak- rasa gini, kenapa dibuat ujungnya kayak gitu karena apa namanya tergantung situasi. Kemarin waktu Tren to Busan nggak dibuat kayak gini, tiba-tiba orang minta lanjutannya gitu. Jadi ini iya. ngeliat situasi. Kalau Atau permintaan tiba-tiba nanti. Itu perminta Oke. bisa ya Iya, gitu kan? ya. Tapi saya minta ada, saya butuh penyelesaian gitu kan. Ah, Iya, kan? kok Giong sih enggak. Kalau Cukup tiba-tiba itu aja sih. costnya lebih masuknya lebih banyak, mungkin akan dibuat lagi. Tapi kalau cost Sulit lah keluarnya lebih kan kayak banyak. gini sementara lagi pandemi. Dan juga dari komentar-komentar sekarang kan juga pada penonton juga pada kecewa-kecewa juga kan. Banyak Khususnya kecewa. Indonesia, Khusus si Indonesia Indonesia ya. juga pada banyak Ah. kecewa. Tapi kan mereka juga masuk Berarti nominasi kan. Berarti banyak dong Festival yang apa Cannes iya gitu, benar. mereka masuk Berarti banyak yang nominasi. perasaannya sama kayak saya dong, kecewa. Banyak sih. Ya udah, berarti kan Ya, Saya tidak sendiri. selera lah, selera. selera. Tapi kok menurut kita dua yang kan oke. Oke, ya karena memang yang diangkat mananya gitu, sudut pandang yang berbeda itu. sih. Guys, komen di bawah nggak suka. Ada. Ya. Kalian Komen ada di di bawah yang nggak kubu suka. saya dan Giwang atau kubu Ewin? Guys, komen. Seobjektif mungkin ya. Ya harus. Jangan ada kawan Ewin nanti yang ini. Hai kawan-kawan aku. Oke, walaupun kawan Ewin nggak setuju, bilang nggak setuju. Kan? Iya. Oke, itu dia tadi komentar kita mengenai film Peninsula ya. Ya. Jadi untuk kawan-kawan yang punya masukan, punya komentar tentang filmnya, seperti kami tadi di kubu siapa, pro atau kontra dari film Peninsula ini. Dirjen pasti Eh, banyak mendukung aku. Tapi nonton dulu bagi yang belum nonton baru Iya, bisa komen iya, ya. iya. Iya dong. Nonton Oke. dulu. Dan kawan-kawan yang pengen request film yang minta kami ulas boleh ya. Iya, boleh Silakan. di kolom komentar. Di isi kolom komentarnya. Atau full IG kita ada kan Follow tertera. iya, kolom nanti ada di kolom ada. deskripsi. Ada lagi kira-kira? Cukup. Kalau begitu, terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.